Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika SDMI kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan yang ada di halaman 66 sampai 67. Yaitu soal ayo mencoba. Terdiri dari 3 buah soal. Yaitu soal yang pertama VB, 2 bilangan berikut dengan menggunakan persekutuan A 6 dan 9, B 9 dan 12, C 12 dan 18, D 20 dan 30, E 32 dan 48. Soal yang kedua, tentukan FVB 2 bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. A 10 dan 12, B 15 dan 20, C 18 dan 20, B 38 dan 40, E 42 dan 54. Soal yang ketiga, tentukan FVB 3 bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan. A 6, 8 dan 9, B 9, 10 dan 12, C 12, 16 dan 18, D 15, 20 dan 30, E 32, 36 dan 48. Kali ini kita akan bahas 3 buah soal. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan dibantu juga dengan like-nya. Kalau sudah, terima kasih. Langsung kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, tentukan FVB 2 bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan, yaitu A 6 dan 9. Kita menentukan faktor persekutuan, tentu kita kali dulu bilangan-bilangan yang merupakan hasil faktor atau hasil perkalian yang menghasilkan bilangan tersebut. Contohnya bilangan yang pertama yaitu 6 dan 9. Faktor dari 6 dan 9. Faktornya yang mungkin yaitu dari 6. 1 kali 6. Jadi faktor pertama 1 dan 6. Lalu 2 kali 3. Tidak ada lagi bilangan yang lain ya, perkalian yang menghasilkan 6. Jadi faktor yang mungkin dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Begitu juga dengan 9. Itu 9 itu faktornya itu 1 kali 9. Lalu 3 kali 3. Jadi faktor dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Karena 3 kali 3 harus dengan yang sama, berarti kita tulis 1 kali saja. Berarti faktor yang mungkin dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Setelah kita tentukan faktornya yang mungkin, lalu kita tentukan lagi faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah sama-sama yang ada di 6 dan ada yang di 9, yaitu 1 dan 3. Jadi faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah 1 dan 3. Faktornya itu 1 dan 3. Setelah itu baru kita tentukan faktor persekutuan terbesar atau FVB dari 6 dan 9, yaitu kita ambil bilangannya yang bagi faktor persekutuannya yang paling besar, itu adalah 3. Jadi faktor persekutuan atau terbesar dari atau FVB dari 6 dan 9 adalah 3. Kita ambil bilangannya yang terbesar. Sedangkan faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah 1 dan 3. Kan faktor persekutuan terbesarnya adalah dari 6 dan 9 adalah 3. Kita ambil faktornya yang terbesar. Jadi untuk soal 1A, faktor dari faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 9 adalah 3. Dan terlebih dahulu kita tentukan faktor dari masing-masing bilangan. Itu faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Lalu kita tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 9 yang sama-sama ada di 6 dan 9 yaitu 1 dan 3. Dan setelah itu kita tentukan faktor persekutuan terbesar atau FVB dari 6 dan 9 adalah 3. Bisa dipahami adik-adik ya. Kita lanjut untuk soal 1B. Faktor persekutuan terbesar dari 9 dan 12.
tentukan dulu faktor dari 9, yaitu 1, 3, dan 9. Lalu faktor dari 12, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Di faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuan dari 9 dan 12. Faktor persekutuan dari 9 dan 12 yaitu 1 dan 3. Jadi faktor persekutuan dari 9 dan 12 adalah 1 dan 3. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Dari 9 dan 12 adalah 3. Jadi persekutuan terbesar dari bilangan 9 dan 12 adalah 3. Yang terlebih dahulu kita tentukan faktor dari 9, yaitu 1, 3, dan 9. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 6, dan 12. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuan dari 9 dan 12 yaitu 1 dan 3. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Kita ambil yang paling besarnya dari persekutuan, yaitu FPB-nya yaitu 9 dan 12 adalah 3. Lanjut soal yang ke 1B. Persekutuan terbesar dari 12 dan 15, yaitu kita tentukan dulu faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah itu faktor dari 18, 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Jadi faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi kita ambil bilangan persekutuannya yang terbesar, yaitu adalah 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Terlebih dahulu kita tentukan faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Itu kita tentukan faktor persekutuan terbesar FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Kita ambil FPB-nya dari bilangan yang terbesar dari faktor persekutuan, yaitu FPB-nya dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi untuk soal 1A, FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Sedangkan soal yang ke 1B, FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Sedangkan FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Lanjut untuk pembahasan soal 1D. Faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 30. Lebih dahulu kita tentukan faktor dari 20, yaitu 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Itu juga faktor dari 30, 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 6. Jadi faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Jadi faktor persekutuan kita tentukan faktor dari 20 dan 30. Kita tentukan faktor persekutuan dari 20 dan 30 yang sama-sama ada di 20 dan yang sama-sama ada di faktor 20 dan faktor 30, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Jadi faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10.
Jadi persekutuan terbesar atau FVB dari 20 dan 30 adalah 10. Kita ambil yang dari persekutuannya yang paling besar, yaitu 10. Jadi FVB dari 20 dan 30 adalah 10. Bisa dipahami adik-adik ya. Dengan cara kita tentukan dulu faktor dari 20, itu 1, 2, 5, 10, dan 20. Sedangkan faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah kita ambil yang sama-sama ada dari faktor 20 dan 30, itu 1, 2, 5, dan 10. Setelah itu kita tentukan persekutuan besar atau FVB dari 20 dan 30 adalah kita ambil yang bilangan yang paling besar dari faktor persekutuan, yaitu 10. Jadi FVB dari 20 dan 30 adalah 10. Kita lanjut untuk soal 1E. FVB dari 32 dan 48. Yang terlebih dulu kita tentukan faktor dari 32. Itu faktor dari 32 yaitu 1 kali 32, 2 kali 16, 4 kali 8. Jadi faktor dari 32 yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sedangkan faktor dari 48 yaitu 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, dan 6 kali 8. Jadi faktor dari 8 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 8. Jadi faktor persekutuan dari 32 dan 48 itu kita cari bilangan yang ada di antara faktor yang sama-sama ada di faktor 32 dan 48, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi faktor persekutuan itu kita ambil dari dua bilangan, bilangannya yang ada di faktor 32, faktor 48, yaitu 1, 2, 8, dan 16. Setelah kita buat faktor persekutuan, bisa kita tentukan lagi faktor persekutuan besar atau FVB dari 32 dan 8. Tinggal kita ambil bilangan yang terbesar dari faktor persekutuannya yang telah kita cari tadi. Yang paling besar adalah 16. Jadi FVB dari 32 dan 48 adalah 16. Jadi untuk soal 1E, FVB dari 32 dan 48 adalah 16. Jadi untuk soal 1D, FVB dari 20 dan 30 adalah 10. Sedangkan 1E, FVB dari 32 dan 48 adalah 16. Saya di soal nomor 1 bisa dipahami adik-adik ya, dengan cara menentukan FVB dari dua bilangan dengan cara menggunakan faktor persekutuan, yaitu kita tentukan faktor dari bilangan masing-masing dulu. Sedangkan soal 1E kita tentukan faktor dari 32, tentukan faktor dari 48. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuan atau faktor yang sama-sama ada di 32 dan 48. Setelah itu kita tentukan, setelah kita tentukan faktor persekutuannya, bisa kita tentukan lagi faktor persekutuan terbesar atau FVB dengan cara kita ambil saja dari bilangan yang paling besar dari faktor persekutuan yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal yang kedua, tentukan FVB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi 5, yaitu A10 dan 12, B15 dan 20, B18 dan 20, B38 dan 40, B2 dan 54. Soal nomor 2 ini kita menentukan FVB dengan cara faktorisasi prima. Faktorisasi adalah mengubah bilangan itu menjadi kalian dalam bilangan prima. Jadi untuk cara menjadikan faktorisasi prima, kita jadikan dia dengan cara mencarinya dengan cara menggunakan pohon faktor.
Jadi untuk soal yang pertama yang 2A, VB dari 10 dan 12. Kita cari dulu masing-masing pohon faktornya, yaitu faktor dari 10 bagi 2 5. 5 sudah bilangan prima, cukup sampai di situ saja. Berarti 10 sama dengan 2 kali 5. Lalu 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. 3 sudah bilangan prima, cukup sampai di situ saja. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Jadi sudah kita jadikan dalam bentuk faktorisasi prima, yaitu dapat kalian bilangan prima. Kita jadi berubah bilangan ini dalam bentuk kalian bilangan prima. Jadi 10 menjadi 2 kali 5. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi setelah kita tentukan masing-masing faktorisasi masing-masing, kita tentukan di FVB dari 10 dan 12 adalah sama-sama cari yang ada di bilangannya. Sama-sama ada di bilangan 10 dan 12, yaitu 2 dan 2 pangkat 2. Kalau ada yang sama, ambil pangkatnya yang terkecil, yaitu 2 saja. 2 pangkat 2, 2. Berarti 2. 5 tidak ada, 10 ada, di 12 ada. Tidak kita ambil. 3 di bawah ada, di atas tidak ada. Nanti FVB dari 10 dan 12 yaitu 2. Yaitu sama-sama ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 2. Kalau ada yang sama bilangannya, kita ambil pangkatnya yang paling kecil. Jadi tinggal kita ambil 2, 1 atau 2. Jadi FVB dari 10 dan 12 sama dengan 2. Dengan cara kita tentukan dulu faktor masing-masing dengan faktorisasi prima, dengan cara mencari pohon faktor salah satunya. Itu 10 bagi 2 5. Cukup sampai situ saja, berarti 10 sama dengan 2 kali 5. Lalu 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. Kita sudah bilangan prima, cukup sampai di situ. Berarti 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Di FVB dari 10 dan 12 adalah 2. Tinggal kita tentukan masing-masing ada faktor di masing-masingnya. Kalau ada yang sama, ambil pangkatnya yang terkecil. Ini ada 2, ini ada 2 pangkat 2. Jadi cukup kita ambil pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 1 atau 2. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 12 adalah 2. Kita lanjut untuk soal 2B. VB dari 15 dan 20. Kita tentukan dulu faktorisasi primanya dengan cara menggunakan pohon faktor. Itu 15 bagi 2 nggak bisa, kita bagi 3. 15 bagi 3 5. 15 sama dengan 3 kali 5. 20 bagi 2 10. 10 bagi 2 5. 5 sudah bilangan prima, cukup sampai di situ saja. Berarti 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Jadi 15 3 kali 5. 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Di FVB dari 15 dan 20 kita ambil bilangannya yang sama. 2 pangkat 2, di sini tidak ada 2, berarti tidak kita ambil. Ini 3, di sini tidak ada 3, berarti tidak. 5, ini ada 5 juga, berarti 5. Rasa sama pangkatnya 1, berarti kita ambil aja salah satunya, berarti 5 FVB dari 15 dan 20 adalah 5. Faktor dari 15, 3 kali 5 20, 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Kita tentukan FVB dari 15 dan 20 dengan cara kita ambil atau bilangannya sama-sama ada di dua bilangan itu. Di sini yang sama-sama ada yaitu 5. Ini 15 ada 5, di 20 ada 5, berarti 5. Di sini ada 3, di bawah tidak ada 3, berarti tidak kita ambil. Sedangkan di bawah ada 2 pangkat 2, di atas tidak ada 2 pangkat 2, berarti tidak kita ambil. Berarti yang kita ambil hanya yang sama-sama ada di
faktor masing-masingnya. Di 15 ada faktornya 5, di 20 ada juga 5. Berarti sama FVB dari 15 dan 20 adalah 5. Lanjut untuk FVB dari 18 dan 20. Cari 18. Kita bagi 2 bisa. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3. 9 bagi 3, 3. Jadi 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. Jadi kita sudah bilangan prima, cukup sampai di situ saja. Ini 15 berarti 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 berat 3 pangkat 2. Lalu 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Jadi 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kita tentukan organisasinya masing-masing. Kita tentukan FVB-nya. FVB dari 18 dan 20 adalah, tentukan di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 2. Kita ambil pangkatnya yang paling kecil, 2. 2. Di sini ada 3 pangkat 2, di sini tidak ada 3. Tidak kita ambil. Di bawah ada 5, di atas tidak ada 5. Berarti yang ada cuman ada 2, yaitu 2 pangkatnya yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 1. Di FVB dari 18 dan 20 adalah 2. Jadi kita tentukan faktor masing-masing dari 18 dan 20. 18 itu 2 kali 3 kali 3 atau sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Jadi FVB dari 18 dan 20 adalah 2. Kita cari bilangan yang sama-sama ada. Organisasi 18 di sini ada 2, di bawah di 20 ada juga 2. 2 pangkat 2. Kita ambil pangkatnya yang, kalau ada bilangan yang sama, kita ambil pangkatnya yang paling kecil, yaitu 2. 2 pangkat 1 atau 2. Di sini ada 3 pangkat 2, di sini tidak ada 3. Berarti tidak kita ambil. Di bawah ada 5, di atas tidak ada 5. Berarti tidak kita ambil. Jadi FVB dari 18 dan 20 adalah 2. Lanjut soal 2E dan 2E. Sebelum kita lanjut soal 2A, FVB dari 10 dan 12 adalah 2, FVB dari 15 dan 20 adalah 5, FVB dari 18 dan 20 adalah 2. Tadi pahami ya Dedik ya? Lanjut untuk soal 2B. Menentukan FVB dari 38 dan 40. 38 faktornya yaitu 38 bagi 2, 19. 19 sudah bilangan prima, jadi cukup sampai di situ saja. Jadi 38 sama dengan 2 kali 19. Lalu 40 bagi 2, 20. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. 5 sudah bilangan prima, cukup sampai di situ saja. 40 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Setelah kita tentukan faktor masing-masingnya, 38 yaitu 2 kali 19, 40 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5, yaitu karena ada 2-nya 3 kali, berarti 2 pangkat 3 kali 5. Setelah itu bisa kita tentukan FVB dari 38 dan 40, yaitu 2. Cari, di sini ada 38 ada faktornya 2. 40 juga ada 2 pangkat 3. Kita ambil pangkatnya yang terkecil. Berarti 2 pangkat 3, 2. Berarti 2. Beda dengan KPK. Kalau KPK, ada video pembelajaran kita sebelumnya, kita ambil pangkatnya yang terbesar. Kalau FVB, kita ambil pangkatnya yang terkecil, yaitu 2 pangkat 1 atau 2. 2 pangkat 1 sama saja dengan 2. Lalu di atas di 38 ada 19, di 40 tidak ada 19. Jadi tidak masuk. 40 ada 5, di 38 tidak ada 5. Berarti tidak kita ambil. Jadi FVB dari 38 dan 40 sama dengan 2. Karena sama ada faktornya di 38 dan 40. Itu 2. Kita ambil pangkatnya yang terkecil. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lanjut soal 2E.
FVB dari 2 dan 5. 42 dibagi 2. Bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 2 bagi 2, 21. 1 bagi 3, 7. 7 sudah bilangan prima. Berarti 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Lalu 54 bagi 2, 27. Bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Berarti 54 bagi 2, 27. 27 bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3. 27 bagi 3, 9. 9 kita bisa bagi 2, kita bagi 3. 9 bagi 3, 3. Jadi 54 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 2 dikali 3, 3. Jadi 2 sama dengan 2 kali 3 kali 7. 5 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Jadi FVB dari 2 dan 5 tentukan. Di sini ada 2, di bawah juga ada 2. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 berarti ambil salah satunya 2. Kali 2 pangkat 1, satunya tidak kita tulis ya. Di 2 pangkat 1 sama saja dengan 2. Lalu di sini ada 3. 2 ada 3, di 5 juga ada 3 pangkat 3. Ambil pangkatnya yang kecil. Pangkat yang terkecil yaitu 3 pangkat 1. Berarti 3. Di atas di 42 ada 7, di 54 tidak ada 7. Berarti tidak kita ambil. Berarti FVB dari 2 dan 54 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FVB dari 42 dan 54 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FVB dari soal 2D, FVB dari 38 dan 40 adalah 2, dan FVB dari 2 dan 5 adalah 6. Bisa dipahami adik-adik ya. Soal nomor 2, menentukan FVB dua buah bilangan dengan menggunakan faktorisasi prima. Itu dengan cara merubah dulu menjadi kalian dalam bentuk bilangan prima. Nah, itu dengan cara kita cari salah satunya dengan cara menggunakan pohon faktor. Misalkan dari 2 dan 5, pembagian dalam pohon faktor dibagi dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Bisa bagi 3, kita bagi 5. Bisa bagi 5, kita bagi 7, bagi 11 dan seterusnya. Jadi seperti 42, 2 bagi 2, 21. Tidak bisa bagi 2 lagi. Satunya kita bagi 3. Kalau 1 bagi 3, 7. Kalau hasil akhirnya di sini sudah bilangan prima, cukup sampai di situ saja. Berarti 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Itu juga dengan 54. 2 bagi 2, 27. 27 tidak bisa bagi 2, kita bagi 3. 27 bagi 3, 9. 9 tidak bisa bagi 2, kita bagi 3. 9 bagi 3, 3. Jadi 54 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 2 kali 3 3. Setelah itu kita tentukan FVB-nya. FVB-nya kita ambil faktornya yang masing-masing ada bilangan yang ditanya. Misalkan dari 42 dan 54. Sama-sama adanya 2 dan 3. Kalau ada yang sama bilangannya, kita ambil pangkatnya yang paling kecil. Di sini 3-nya, 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 3. Berarti yang kita ambil pangkat yang terkecil yaitu 3 pangkat 1. Karena pangkat 1 tidak kita tuliskan sama saja dengan 3, berarti 3 saja kita ambil. Berarti FVB dari 42 dan 5 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, bisa dipahami adik-adik ya untuk soal nomor 2. Lanjut untuk pembahasan soal kita yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ketiga. Tentukan FVB 3 bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan, yaitu yang A 6, 8, dan 9, B 9, 10, dan 12, B 12, 16, dan 18, B 15, 20, dan 30, E 32, 36, dan 48. Ini kita tentukan dengan cara sama dengan soal nomor 1 tadi. Persekutuan.
Bedanya soal nomor 3 ini 3 buah bilangan. Kalau soal nomor 1 tadi 2 bilangan saja. Lalu kita tentukan soal yang kita tentukan faktor yang mungkin dari 6 dulu, faktor dari 8, faktor dari 9. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuannya. Setelah itu baru kita tentukan faktor persekutuan terbesarnya dari ketiga bilangan yang ditanya. Oke, langsung saja kita soal yang pertama, 3A. Faktor dari 6, 8, dan 9. Faktor dari 6 yang mungkin 1, 2, 3, dan 6, yaitu 1 kali 6, 2 kali 3. Jadi faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Lalu faktor dari 8 yaitu 1 kali 8, 2 kali 4. Begitu juga faktor dengan 9 yaitu 1 kali 9, 3 kali 3. Berarti faktor dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Jadi faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Dari 8, 1, 2, 4, 8. Faktor dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuan dari 6, 8, dan 9 yang sama-sama ada di faktornya masing-masing. Itu faktor dari 6, 8, dan 9 yaitu 1 yang ada. 2 di atas 2, di bawah tidak ada 2, berarti tidak masuk. Di 8 tidak ada 3, berarti tidak masuk. 6 ada, di 8 tidak ada, 9 tidak ada. Berarti faktornya yang ada, faktor persekutuan dari 6, 8, dan 9 yang ada adalah 1. Jadi faktor persekutuan terbesar. Kita tentukan faktor persekutuan dari 3 bilangan tersebut. Lalu kita bisa tentukan faktor persekutuan terbesar dari 6, 8, dan 9 adalah 1. Jadi faktor dari persekutuan terbesar atau FVB dari 6, 8, dan 9 adalah 1. Itu karena faktor persekutuannya hanya 1. Jadi FVB-nya berarti juga 1. Berarti FVB dari soal nomor 3A, FVB dari 6, 8, dan 9 adalah 1. Lanjut untuk soal 3. FVB dari 9, 10, dan 12. Lebih dahulu kita tentukan faktornya masing-masing. Faktor dari 9 yaitu 1, 3, dan 9, yaitu 1 kali 9, 3 kali 3. Berarti 3-nya cukup, kita ambil 1. Faktor dari 9 itu 1, 3, dan 9. Faktor dari 10, 1 kali 10, 2 kali 5. Jadi faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Lalu faktor dari 12 yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor dari 9, 1, 3, dan 9, 10, 1, 2, 5, dan 10 ini yang mungkin. Sedangkan faktor dari 12 faktornya yang mungkin yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah kita tentukan faktor masing-masing, lalu kita bisa tentukan faktor persekutuan dari 3 buah bilangan tersebut, yaitu faktor persekutuan dari 9, 10, dan 12. Jadi kita lihat 1 berarti 1 berarti 1 juga masuk. Berarti 1 9 ada 3, di 10 tidak ada 3, 12 ada 3, berarti tidak masuk. 9 di 9 ada, di 10 tidak ada, 12 juga tidak ada, berarti yang sama-sama ada hanya 1. Berarti faktor persekutuan dari 9, 10, 12 yang sama-sama ada di 3 bilangan tersebut hanya 1. Berarti faktor persekutuan 9, 10, dan 12 adalah 1. Setelah kita tentukan faktor persekutuannya, bisa kita tentukan selanjutnya lagi faktor persekutuan terbesar. Dari 9, 10, dan 12 adalah 1. Berarti FVB-nya dari 9, 10, dan 12 adalah 1. Jadi FVB dari soal 3B, FVB dari 9, 10, dan 12 adalah 1. Karena 1 karena faktor persekutuannya hanya adalah 1. FVB-nya juga 1. Kita lanjut untuk soal 3E. Faktor dari 12, 16, dan 18. Kita tentukan faktornya masing-masing dulu.
dari 12. Faktornya yang mungkin yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Begitu juga faktor dari 16. 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Cukup bilangannya sama, kita tulis 1. Yang mungkin dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Lalu faktor di 18 yaitu 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Jadi faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi faktor persekutuan dari 12, 16, dan 18 adalah 1 dan 2. 1 sama-sama ada, 2 juga sama ada, 3, 16 tidak ada, 3 tidak masuk, 12 ada 4, 16 ada 4, 18 tidak ada 4, berarti tidak masuk. 12 ada 6, 16 tidak ada 6, berarti 18 tidak ada 6, berarti tidak masuk juga karena di 16 tidak ada. 12, di 12 ada, 16 tidak ada, berarti tidak masuk. 18 nya juga nggak ada. Berarti faktor persekutuan dari 12, 16, dan 18 adalah 1 dan 2. Setelah kita tentukan faktor persekutuannya dari 12, 16, dan 18, setelah itu kita tentukan persekutuan terbesar atau FEB. Dari 12, 16, dan 18 adalah ambil faktor persekutuannya yang besar. Jadi faktor persekutuan yang terbesar, yang terbesarnya adalah 2. Berarti FEB dari 12, 16, dan 18 adalah 2. Jadi untuk soal 3A, FEB dari 6, 8, dan 9 adalah 1. Soal 3B, FEB dari 9, 10, dan 12 adalah 1. Dan FEB dari soal 3C, yaitu 12, dan 16, dan 18, FEB-nya adalah 2. Lanjut untuk soal 3E. FEB dari 15, 20, dan 30. Cari dulu faktornya yang mungkin dari masing-masing bilangan. 15 yaitu 1 kali 15, 3 kali 5. Jadi faktor dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15. Selanjutnya dari 20. Faktornya yang mungkin yaitu 1 kali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Jadi faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Begitu juga faktor yang mungkin dari 30 yaitu 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 6. Jadi faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Setelah kita tentukan faktor yang mungkin dari ketiga bilangan, lalu kita tentukan lagi faktor persekutuan dari masing-masing bilangannya itu. Faktor persekutuan dari 15, 20, dan 30 adalah yaitu 1. Nah, ketiga bilangannya itu 1. Di 15 ada 3, di 20 tidak ada 3, berarti tidak masuk. Di 15 ada 5, di 20 juga ada 5, 30 juga ada 5. Berarti 1 dan 5. 15 juga tidak ada, di 20 berarti tidak masuk. Berarti faktor persekutuan dari 15, 20, dan 30 adalah 1 dan 5. Jadi faktor persekutuan dari 15, 20, 30, dan 30 adalah 1 dan 5. Faktor persekutuan terbesar FEB dari 15, 20, dan 30 adalah 5. Kita ambil faktornya yang terbesar dari bilangan yang paling besar atau faktor persekutuannya yang terbesar, yaitu 5. Jadi FEB dari 15, 20, dan 30 adalah 5. Lanjut untuk soal yang terakhir yaitu soal 3E. 32, 36, dan 48. Kita tentukan faktornya yang masing-masing. 1 kali 32, 2 kali 16, 4
kali 8. Jadi faktor dari yang mungkin dari 32 yaitu 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Lalu faktor dari yang mungkin dari 36 yaitu 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9 dan 6 kali 6. Jadi faktor dari 36 yaitu faktor yang mungkinnya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 18 dan 36. Lalu faktor yang mungkin dari 48 yaitu 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12 dan 6 kali 8. Jadi faktor dari 48 yaitu faktornya yang mungkin yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Setelah kita tentukan faktornya masing-masing, setelah itu kita tentukan faktor persekutuan dari 32, 36, dan 48 adalah 1. Tiga-tiganya ada 1. Lalu 2. 32 ada 2, 36 ada 2, 38 juga ada 2. Dan 32 ada 4, 36 ada 4, dan 48 juga ada 4. Jadi faktor persekutuan dari 32, 36, dan 48 adalah 1, 2, dan 4. Setelah kita tentukan faktor persekutuannya, bisa kita tentukan lagi faktor persekutuan terbesar. Dengan cara ambil saja FVB-nya dari bilangan yang terbesar dari faktor persekutuan. Jadi persekutuan terbesar atau FVB dari 32, 36, dan 48 adalah 4. Dan yang paling besar di faktor persekutuannya dalam nanti FVB-nya adalah 4. Jadi FVB dari soal 3D, FVB dari 15, 20, dan 30 adalah 5. Sedangkan untuk soal 3E, FVB dari 32, 36, dan 48 adalah 4. Oke, demikian dulu pembahasan soal kita dengan cara menentukan FVB dari 2 bilangan dan 3 bilangan. Soal yang pertama tadi dengan cara faktor persekutuan 2 buah bilangan, menentukan FVB dari 2 buah bilangan dengan cara menggunakan faktor persekutuan. Soal kedua, menentukan FVB dari 2 buah bilangan dengan cara menggunakan faktorisasi prima. Dan soal ketiga, menentukan FVB 3 buah bilangan dengan cara menggunakan faktor persekutuan. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya. Demikian dulu video pendidikan kita kali ini. Semoga bisa terus membantu adik-adik dan membantu proses belajar adik-adik tentunya. Tetap semangat, ikuti terus channel pendidikan kita ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa diajak juga teman adik-adik yang lain untuk menonton bersama video pendidikan kita ini. Sehingga adik-adik berprestasi, tetap semangat. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.